Topik kita pada pagi ini perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mari kita baca dalam bagian ini, Matius 25 ayat 1 hingga 13. Matius 25 ayat 1 hingga yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang," katanya. Sosonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu sebab pelita kami hampir padam." Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun saatnya." Saudara-saudara, ini adalah perumpamaan tentang gadis yang bodoh, 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Apa yang membedakan gadis bijaksana ini? Kenapa dia bijak dan kenapa bodoh? Dia ada jawaban di sana tadi yang kita baca tadi. Sebab gadis yang bodoh ini, dia membawa pelita tapi tidak bawa minyak. Ya. Sebab kedua-dua benda ini tidak boleh berpisah, betul ke tidak? Coba kamu bawa minyak tapi tidak bawa pelita, pun tidak berguna juga. Pasti harus bawa pelita. Sebab kedua-duanya berguna. Tetapi gadis yang bijaksana, mereka bawa pelita dan juga membawa minyak bekal tambahan. Kalau nanti minyak itu habis dan mereka boleh masak lagi. Disitulah perbedaan antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jadi saudara-saudara, kita lihat pada waktu dikatakan tadi, pada waktu mempelai itu mau datang, tetapi dikatakan di sini, tetapi mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Pada waktu tengah malam terdengar suara berseru, "Mempelai datang," bersosonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun. Jadi mereka ini tadi mereka lama sudah menunggu mempelai itu datang, tetapi tidak datang juga. Saudara-saudara, ini adalah gambaran bagi kita. Kadang-kadang kita terlalu lama menunggu kedatangan Tuhan, tidak datang juga.
Dan orang percaya selalu tertidur. Sebab Yesus tidak datang pada waktu yang kita tidak sangka-sangka, tidak kita duga. Ini gambaran daripada perumpamaan ini. Jadi gadis yang tidak bijaksana tadi kata apabila minta minyak, dia kata nanti tidak cukup untuk kami dan tidak juga cukup untuk kamu, pergilah kamu beli. Ketika mereka pergi, baru mempelai itu datang. Dan dikatakan di sana, akan tetapi pada waktu mereka membelinya, pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Dikatakan orang yang masuk bersama-sama dia adalah mereka yang telah siap sedia. Mereka yang telah siap sedia, itulah orang-orang yang dapat masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Jadi siap sedia artinya bahwa tidak kira saat bila mana, tetap sedia terus menunggu kedatangan mempelai laki itu. Jadi inilah yang kita lihat ya. Apabila mereka pergi membeli minyak dan datanglah dia. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Orang yang tidak siap sedia, orang yang tertidur, satu saat nanti Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Itulah sebabnya dalam konteks yang lain, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Kata Yesus, "Aku tidak mengenal kamu." Karunia tidak menjamin kita, saudara. Karunia tidak menjamin kita masuk surga. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Saat itulah aku berterus terang kepada mereka, kata Tuhan Yesus, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Hidup yang tidak tertib, hidup dalam dosa, Tuhan tidak akan kenal. Sekalipun puja karunia talenta yang lebih besar, mengusir setan, mengadakan mukjizat, itu tidak menjadi ukuran kita masuk surga. Tetapi hidup kudus, hidup benar, hidup taat, hidup setia, mengasihi Tuhan, itu ukurannya. Sebabnya kita manusia ini kita agung-agungkan yang punya talenta, punya karunia. Nanti datang satu dari Afrika sana, dari mana akan nanti berduyun penuh-penuh, berpuluh-puluh ribu orang pergi. Padahal yang harus kita jaga hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan, jaga kekudusan kita, hidup taat, hidup setia, melakukan firman Tuhan, sudah cukup. Jangan kita berduyun-duyun pergi. Oh, ada satu apostol atau apa ya, yang dari sekian-sekian negara datang ke Amiri. Nanti penuh sesak manusia. Tidak salah juga pergi, tidak salah juga. Tetapi menjaga iman pribadi itu lebih penting. Menjaga hidup itu lebih penting. Perumpamaan mengenai 10 gadis ini menekankan bahwa semua orang harus sentiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri, mengingat Kristus dapat datang pada saat yang tidak diketahui dan tidak diduga. Mereka harus bertekun dalam iman supaya bila hari dan jam itu tiba, mereka akan diterima oleh Tuhan yang kembali. Kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan
pada saat kedatangannya kembali berarti akan dicukirkan dari kehadiran dan kerjaannya. Ya. Jadi saudara, kita harus memperhatikan keadaan rohani kita masing-masing. Tak perlu kita memperhatikan keadaan rohani orang lain. Mari kita memperhatikan keadaan rohani kita masing-masing. Jangan sampai hubungan kita pribadi dengan Tuhan retak. Jangan sampai kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita terlena di bawah arus dunia. Pada saat Yesus datang, kita dikucilkan. Sayangnya, inilah perumpamaan 10 gadis ini. Mari yang pertama yang kita lihat di sini adalah pelita dan minyak. Pelita melambangkan atau gambaran firman Allah. Mazmur 119 ayat 5, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan sampai pelita kita padam. Firman Tuhan itu yang menjadi suluh, yang menjadi terang bagi kita. Saya pernah pengalaman waktu saya memburu dulu. Pergi memburu. Kalau ada lampu picit itu cepat kita jalan. Sekali dia mental dia hangus, terus jam di situ, tidak dapat buat apa-apa, tidak dapat bergerak. Mana dapat gelap gulita, mana dapat bergerak, hanya teriak saja, panggil kawan. Bagus, masih dekat, kawan boleh datang. Nanti kalau kawan tak ada, paksalah tidur sana sampai pagi. Ini adalah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, kemana-mana kita pergi.